Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan tidak lupa pula, marilah kita mengirimkan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini saya Nabila Alian dari kelas 11 IPA 2 akan menyampaikan judul ceramah saya yang berjudul Ikhlas yang menjadi syarat terimanya amal ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diketahui, umat Islam dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa memperbanyak perbuatan baik. Berbuat baik ini sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam ke dunia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai inti ajaran Islam, tentu perbuatan baik ini harus termasuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia lain. Jika dipelajari secara mendalam, Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah-sunnahnya adalah berisi kebaikan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, dengan jelas Allah memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kepastian bahwa balasan dari kebaikan adalah balasan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Yang artinya, tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Surah Ar-Rahman ayat 60. Namun, Islam mensyaratkan standar yang tinggi untuk perbuatan baik yang dilakukan. Maksudnya, berbuat baik tidak akan cukup karena belum tentu diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak cukup untuk kebaikan, lalu apa lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menuntut untuk melakukan perbuatan baik, tapi juga harus diiringi dengan rasa ikhlas. Ini yang menjadi syarat terimanya perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Ikhlas dalam berbuat baik atau beribadah berarti melakukannya semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan yang lain. Orang yang ikhlas dalam melakukan perbuatan baik tidak akan mengharapkan pujian dan tidak pamer karena merasa sudah cukup dengan amal perbuatannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dalam ayat lain disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlasina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Surah Al-A'raf
ayat 29. Jelas sekali diterangkan dalam ayat di atas bahwa umat manusia atau umat Islam diperintahkan untuk melakukan semua amal perbuatan baik dengan ikhlas. Sekian yang dapat saya sampaikan dari ceramah saya ini, semoga bermanfaat. Saya Nabila Alian dari kelas IPA 2, mohon undur diri. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 11 IPA 2. Dari itu dong. Padahal hadir aku agama baik dengan ikhlas. Sekian. Enggak. Wabarakatuh.